Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Oke, kali ini mau bahas mengenai alasannya KPK, ya, yang kemarin itu akhirnya tidak menahan atau belum menahan Pak Hasto. Nah, jadi kita udah tahu bahwa Pak Hasto itu dipanggil oleh KPK. Dan saya udah bahas di video sebelumnya, ada isu ya bahwa ketika pemanggilan itu Pak Hasto pun akan langsung ditahan. Spekulasi itu banyak sekali di sosial media. Nah, kemudian pada saat kedatangan Pak Hasto, dia juga sudah diantar oleh beberapa orang yang mendukung beliau. Kemudian setelah proses pemeriksaan, ya selama kurang lebih 3,5 jam, Pak Hasto akhirnya keluar dari gedung KPK. Wah, tidak jadi ditahan nih, gitu. Lantas banyak sekali yang mengiringi Pak Hasto keluar dari gedung KPK dengan sorak-sorai, ya. Kenapa begitu? Karena KPK memang sudah dianggap tidak lagi memiliki independensi. Ya, ya banyak kita bisa lihat dalam pemberitaan bahwa KPK ini sudah menjadi alat dari beberapa mungkin oknum ya yang memiliki kuasa untuk bisa menjatuhkan seseorang. Termasuk dalam hal ini adalah Pak Hasto. Dan juga yang membuat saya akhirnya tertawa adalah apa? Alasannya, nih alasannya. Saya udah mendapatkan beberapa rangkuman dari pemberitaan-pemberitaan. Jadi alasannya itu katanya masih ada beberapa orang yang harus diperiksa. Nah, ini disampaikan oleh jubir dari KPK, yaitu Tessa, ya, bahwa uh, penyidikan permohonan untuk pemeriksaan tersebut akhirnya tidak menahan karena ada beberapa orang yang memang harus diperiksa terlebih dahulu. Ya. Nah, dalam hal ini dikatakan KPK membutuhkan keterangan dari saksi dalam kasus tersebut, yaitu anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, yaitu Maria Lestari, dan juga kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, yang juga mantan terpidana dalam kasus ini. Ya, tapi menjadi janggal. Kenapa seperti itu? Ini belum ditahan KPK dengan alasan penyidik masih memerlukan waktu untuk memeriksa Hasto ya dalam kasus Harun Masiku. Dan setelah dipikir-pikir ya, ini 4 tahun loh. 4 tahun ternyata agak sulit mungkin buat KPK mencari bukti untuk seorang Hasto. Ini yang saya menjadi tertawa. Padahal ya beberapa orang itu memang sudah ditahan gitu. Tapi kok kalau misalkan udah ditahan, ya berarti kan udah ada bukti-bukti yang valid harusnya untuk menjerat Pak Hasto. Tapi ternyata tidak. Jadi, izinkan saya untuk berpikir bahwa memang ini KPK, ya, saya menduga KPK mencari-cari titik terlemah ataupun sedang mengulur waktu. Kenapa seperti itu? Ya, dugaan saya dari mulai penetapan tersangka terhadap Pak Hasto yang dilakukan menjelang malam Natal, ini udah membuat seorang Pak Hasto, saya yakin mentalnya down gitu loh. Karena apa? Ya dia sebagai seorang Katolik, ya kan? Kemudian dia mau merayakan hari besarnya, dibuatlah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau berpikir dari sisi yang lain, ya, bahwa memang itu juga ditetapkan menjelang ulang tahun PDI Perjuangan. Dan belum lagi, apakah memang belum ditahannya Pak Hasto ini mencoba mengulur waktu supaya nanti mendekati Kongres. Apapun itu, saya yakin Pak Hasto tidak gentar, ya, dan dia akan menjalani proses ini dengan sebaik-baiknya.
Dan ya, buat orang yang mungkin menyuruh ataupun ya menjadi sutradara di balik kasus ini pun mungkin menjadi ketakutannya dia. Dan dia sedang mencari waktu untuk bisa melakukan manuver lagi, menjatuhkan Pak Hasto, dan juga pada akhirnya menjatuhkan PDI Perjuangan. Seperti yang saya bilang di awal bahwa ini adalah dugaan saya. Ya, boleh dong. Masa kita masyarakat nggak boleh berpendapat, nggak boleh menduga. Ini kan hasil buah pikiran saya sendiri. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena juga bukti-bukti yang istilah didapatkan oleh KPK terhadap seorang Hasto ini bukan bukti-bukti yang kuat. Dan juga bukti-bukti tersebut ya kan ada sebagian yang kita tahu dalam pemberitaan di media itu dilakukan secara paksa, dirampas, dan juga dengan cara yang tidak baik, yaitu dibohongi gitu loh, dengan alasan-alasan yang mengada-ngada. Jadi saya rasa ya belum ditahannya Pak Hasto ini memang KPK mungkin sedang buying time, ya kan, menjelang Kongres nanti baru dilakukanlah sebuah upaya untuk melakukan penahanan. Karena saya yakin Pak Hasto ini bukan incaran utama, melainkan ada nanti kelanjutannya untuk dilakukan target khususnya. Dan Pak Hasto ini saya yakin dia akan berdiri tegak mengikuti proses hukum karena dia adalah seorang secara ideologis penganut dari pemikiran Soekarno. Kenapa seperti itu? Ya, bahwa mungkin perjuangan Pak Hasto ini belum apa-apa. Karena untuk seorang politisi menghadapi di penjara itu bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Apalagi bicara soal kebenaran. Ya, kita lihat saja nanti, saya yakin dan dukungan untuk Pak Hasto semakin masif, semakin besar ya dengan menunjukkan kehadiran yang mengantarkan beliau ke KPK dalam pemeriksaan, kemudian juga ketika beliau keluar selesai dari pemeriksaan itu banyak sekali orang yang datang untuk mendukung. Jadi KPK hati-hati dalam bersikap karena apa? Kita masyarakat juga mengawasi dan kita juga masyarakat menilai apakah kinerja KPK ini memang didasarkan oleh hukum yang berkeadilan atau hukum yang diorderkan. Kita nggak tahu, ya kan? Tapi kita lihat dalam prosesnya. Pasti nanti akan ada kebenaran sejati yang akan terungkap. Mungkin itu aja dulu dari saya. Kita akan bahas lagi untuk topik-topik berikutnya, ya kan? Dengan kasus-kasus isu-isu yang lebih menarik lainnya. Kita kawal proses hukum ini supaya berkeadilan. Terima kasih.